Oke, ada satu konflik yang lagi panas-panasnya nih. Tapi kalau kita cuma lihat dari berita aja, kita nggak akan ngerti akar masalahnya. Ada semacam arsitektur tersembunyi yang ngedrive semua ini. Logika internalnya itu loh yang bikin konflik ini beda. Dan jujur aja, jauh lebih bahaya dari yang kita kira. Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, kutipan ini kena banget. Ini tuh bukan lagi soal kamu serang, aku balas yang biasa kita lihat. Bukan. Ini udah beda level. Udah ada pergeseran fundamental. Ibaratnya ada garis yang udah dilewatin dan kayaknya nggak ada jalan buat puter balik. Aturan mainnya udah ditulis ulang. Total. Jadi batas apa sih yang dilewatin ini? Gampangnya gini deh, konflik ini udah nggak bisa disebut perang tradisional lagi. Kita sekarang masuk ke arena yang baru. Di sini, targetnya itu bukan lagi sekedar nembakin tank atau ngehancurin pangkalan militer. Coba kita bandingin ya. Di satu sisi, ada konflik tradisional. Targetnya jelas, kekuatan militer, simple. Tapi di sisi lain yang terjadi sekarang ini namanya konflik sistemik. Ini beda banget. Tujuannya itu buat nyerang pondasinya. Nyerang sistem menjadi penopang seluruh ekonomi global. Gila kan? Dan sistem yang dimaksud itu apa? Ya, arsitektur energi. Dan jangan salah, ini bukan cuma ngomongin minyak dan gas. Ini tuh fondasi fisik yang bikin semuanya jalan. Rantai pasokan, pabrik-pabrik, transportasi, bahkan makanan kita, semua bergantung sama ini. Jadi, begitu fondasi ini diserang, efeknya bukan cuma di satu daerah, tapi nyebar ke seluruh dunia, kayak domino. Terus, kenapa sih eskalasinya bisa segila ini? Jawabannya ada di dua strategi akhir yang benar-benar tabrakan. Dua-duanya ini nggak mau kemenangan kecil-kecilan. Mereka maunya kemenangan total. Masalahnya, definisi menang buat mereka tuh beda banget, dan nggak mungkin bisa ketemu di tengah jalan. Coba deh, lihat perbedaannya. Iran tahu mereka nggak akan menang kalau main perang konvensional. Jadi, mereka pindahin lapangan mainnya. Target mereka bukan militer, tapi sistem ekonomi global. Tujuannya, biar biaya perang ini jadi mahal banget buat dunia, jadi nggak ada yang kuat nanggung. Di sisi lain, Israel dan sekutunya, mereka targetin negara Irannya langsung. Logikanya mereka mau bikin tekanan dari dalam begitu besar sampai rezimnya jatuh sendiri. Beda banget kan tujuannya? Nah, ini nih poin krusialnya. Kalau tujuan akhirnya itu saling menghancurkan, entah itu negaranya atau sistem penopangnya, ya udah, nggak ada lagi ruang buat kompromi, nggak ada titik tengah. Ini yang secara struktural bikin eskalasi jalan terus tanpa henti. Ini bukan karena pemimpinnya gila atau irasional ya, tapi karena logika dari tujuan mereka sendiri yang nuntut harus begitu. Oke, terus gimana cara kerja eskalasi ini? Ada beberapa mekanisme spesifik yang bisa kita bayangin kayak mesin tanpa rem. Mesin ini terus-terusan mendorong konflik ini jadi makin gede. Coba kita bedah satu-satu ya. Jadi, ada 3 pendorong utama yang perlu kita tahu. Yang pertama, ekspansi karena kebutuhan taktis. Yang kedua, gimana caranya konflik ini narik pemain-pemain baru masuk. Dan yang ketiga, dampak dari gangguan di jalur-jalur pelayaran yang super penting. Kita bahas yang pertama dulu, ekspansi karena kebutuhan. Ini siklus yang bahaya banget. Gini logikanya, kamu kirim pasukan buat ngamanin aset. Terus, buat ngelindungin pasukan itu, kamu harus perluas wilayah jagainya. Nah, wilayah yang lebih luas ini malah bikin ada celah-celah baru yang harus dilindungi lagi. Begitu terus. Kalau dilihat satu-satu, tiap langkahnya masuk akal. Tapi kalau digabungin, ini kayak pasir hisap yang narik kamu makin dalam ke konflik yang lebih besar. Pendorong kedua, pemain baru ikut masuk. Konflik ini kan nggak terjadi di ruang hampa. Begitu negara yang punya senjata nuklir, kayak Pakistan misalnya, mulai ikut campur, walaupun cuma di pinggir-pinggir, wah, itu langsung mengubah semua perhitungan resiko buat semua pihak. Mungkin kemungkinannya kecil, tapi adanya senjata nuklir di arena itu aja udah cukup buat mengubah cara semua orang berpikir dan bertindak. Yang ketiga itu soal titik-titik rawan di jalur pelayaran, atau choke points. Sebagian besar energi dunia itu lewatnya cuma di beberapa selat sempit. Cukup dengan mengganggu jalur ini. Nggak perlu sampai ditutup total deh, efeknya itu langsung berantai kemana-mana. Harga-harga langsung naik gila-gilaan, biaya asuransi meroket, dan rantai pasokan global langsung macet total. Ini senjata ekonomi yang efektif banget. Oke, jadi selain ada mesin yang terus-terusan mendorong eskalasi, ada masalah lain yang sama bahayanya, yaitu jalan untuk deeskalasi, pintu keluarnya, justru lagi dihancurin secara sistematis sama konflik ini sendiri. Salah satu pintu keluar paling penting itu apa sih? Ya, kepemimpinan. Maksudnya, ada pemimpin yang bisa diajak ngomong. Selama masih ada orang yang pegang kendali, selalu ada celah buat negosiasi, buat komunikasi rahasia, buat bikin kesepakatan. Tapi begitu para pemimpin ini yang jadi target, ini bukan cuma soal melemahkan musuh secara taktis, secara struktural ini sama aja kayak nutup pintu deeskalasi.
Kenapa? Karena kekosongan kekuasaan yang muncul itu sering banget diisi sama orang-orang yang lebih radikal, yang nggak mau kompromi sama sekali. Dan ini malah bikin eskalasi di masa depan jadi lebih gampang terjadi. Dan pintu-pintu keluar lainnya juga ikut ketutup. Ketidakpastian atau kabut perang bikin orang ngambil keputusan yang agresif. Ideologi jadi makin keras, seolah-olah ini pertarungan hidup mati. Tekanan ekonomi di dalam negeri juga maksa pemimpin buat kelihatan lebih keras. Setiap faktor ini, satu persatu, nutupin jalan menuju perdamaian. Nah, jadi kalau kita gabungin semua ini, tujuan yang sama-sama maksimal, mesin eskalasi yang kuat banget, dan pintu keluar yang makin lama makin sedikit, kita sampai pada kesimpulan akhir tentang sifat asli dari konflik ini. Konsep utamanya adalah apa yang disebut siklus yang memperkuat diri. Kini cara kerjanya, serangan militer bikin ekonomi rusak bikin tekanan politik memanas. Tekanan politik yang panas nuntut eskalasi militer yang lebih hebat lagi. Jadi, setiap elemen ini saling memberi makan, menciptakan sebuah sistem yang tumbuh dengan sendirinya, lepas kendali. Dan ini mungkin kesimpulan yang paling penting. Di titik ini, bukan lagi para pemimpin yang pegang setir, tapi logika internal dari konflik itu sendiri, momentumnya, yang nentuin hasilnya nanti. Konflik ini seolah-olah punya kemauan sendiri. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir, yang jujur aja cukup bikin merinding. Dengan rem yang udah blong, dan mesin yang terus nyala, pertanyaannya tuh bukan lagi gimana cara ngentin ini lewat diplomasi. Pertanyaannya sekarang jadi, seberapa jauh konflik ini akan menyebar, dan seberapa besar kerusakan yang akan terjadi sebelum akhirnya berhenti dengan sendirinya. Dan jawaban dari pertanyaan itu, dampaknya jauh lebih luas dari sekedar wilayah konflik itu sendiri.